Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Gibran atau Airlangga pilihan Prabowo? Kita akan bahas langsung bersama pengamat politik Adi Prayitno, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, Ketua DPP Golkar Jawa Barat, ada Aceh Hasan Syadzili. Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi Mas Adi, selamat pagi Kang Aceh. Saya mau ke Mbak Saras terlebih dahulu. Mbak Saras, ini malam ini nanti akan ada pembahasan soal siapa cawapres Prabowo. Tapi yang paling penting adalah sudah ada 4 nama sejauh ini. Ada yang paling banyak diperbincangkan Gibran atau Airlangga. Anda sebagai orang terdekat dengan Prabowo, kecenderungannya berat kemana, lebih dekat ke yang mana, Mbak Saras? Beliau selalu menyampaikan bahwa beliau sangat menghormati dan memuliakan semua sahabat koalisi di Koalisi Indonesia Maju, dan beliau memperlakukan semua secara setara, sehingga bahkan nama-nama yang masuk dari luar para pimpinan Koalisi Indonesia Maju itu harus disampaikan terlebih dahulu ke dalam forum resmi, di dalam pertemuan-pertemuan dengan para ketua umum. Itu saya rasa juga sebabnya pertemuan yang akan diadakan malam hari ini, walaupun tentu fokusnya tidak hanya serta-merta kepada persoalan cawapres, tapi juga persoalan yang lainnya, seperti strategi dan juga konsolidasi dan langkah-langkah untuk kedepannya, termasuk juga saya yakin membicarakan tentang struktur tim pemenangan. Oke. Tapi ada tidak pembicaraan kalau seandainya Gibran, putra presiden, ini punya potensi untuk mendampingi Prabowo? Kalau bicara tentang nama-nama yang masuk, mau itu Pak Airlangga, mau itu Pak Erick Thohir, mau itu Bu Khofifah, mau itu Mas Gibran, dan juga yang lain-lainnya yang sebenarnya sudah masuk ke dalam daftar pertimbangan untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres, itu semuanya dipertimbangkan. Oke, jadi semuanya masuk dalam pertimbangan Prabowo. Kang Aceh kalau dari Mohon Golkar. maaf, saya koreksi dulu, bukan ke Pak Prabowo saja, tapi Pak Prabowo justru menyerahkan kepada forum Koalisi Indonesia Maju, kepada semua ketua umum. Oke, pertimbangan diserahkan tidak hanya di Prabowo saja, tapi ke dalam forum, begitu ya Mbak Saras ya. Kang Aceh kalau Golkar inginnya siapa yang jadi cawapres pendamping Prabowo? Iya, kalau ditanya Golkar atau setidaknya saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat, tentu sebagaimana yang saya sampaikan dalam acara kemarin, bahwa kami tentu menginginkan Pak Airlangga Hartarto ya. Tentu bukan hanya soal politisnya saja, tetapi ini juga soal kepentingan teknokratis gitu. Bahwa Pak Airlangga selain Ketua Umum Partai Golkar, beliau selama ini sama-sama membantu Presiden Jokowi sebagai Menko Perekonomian yang telah mampu atas arahan Presiden tentu mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara Pak Prabowo, beliau adalah Menteri Pertahanan yang sangat paham dan mengetahui betul tentang bagaimana posisi Indonesia dalam konteks geopolitik gitu ya. Dan dalam pandangan objektif kami tentu ini perpaduan yang sangat pas dan tepat gitu. Jadi kalau ditanya subjektivitas kami, tentu kami menginginkan Pak Airlangga. Namun tentu kami juga harus menghargai dan menghormati para ketua umum partai yang lain. Sehingga proses penentuan siapa cawapresnya ya, yang akan mendampingi Pak Prabowo itu ya pasti akan dibahas bersama dengan para ketua umum partai politik. Gitu. Jadi karena itu Kang Aceh, jadi semuanya nanti akan tergantung pembahasan dari bagaimana ketum partai politik yang mendukung. Tapi Kang Aceh, kalau kita lihat sejauh ini hasil survei elektabilitas Airlangga Hartarto ini masih jauh ketinggalan ketimbang yang lainnya. Kalau seperti ini kondisinya bagaimana Kang Aceh? Begini, harus dilihat bahwa salah satu kekuatan utama di dalam capres-cawapres itu adalah elektabilitas capresnya, dan saya kira Pak Prabowo telah menunjukkan elektabilitas yang sangat unggul gitu ya. Nah, kalau kita berangkat dari pengalaman Pilpres di Indonesia ya,
berangkat dari pengalaman pilpres di Indonesia, harus kita akui bahwa pilpres di Indonesia itu faktor cawapres ya melengkapi terhadap capresnya gitu. Nah, Oke. jadi karena itu soal cawapres ini ya, misalnya waktu kita sudah hampir 5 kali melaksanakan pemilihan presiden langsung ya. Kalau kita lihat figur-figur dari cawapres, ya Baik. misalnya dulu waktu zamannya Pak SBY gitu kan, ada figur cawapres namanya Pak Budiono. Ya beliau memiliki seorang teknokrat, seorang ekonom yang baik ya, dan betul-betul melengkapi terhadap ini beliau gitu ya, Baik. elektabilitas Jadi nanti kemampuan politisnya beliau gitu. baik, Kang Jadi Aceh. kalau Jadi dilihat nanti dari itu dicari semua, siapa yang akan paling cocok, paling fit gitu ya, bisa mendampingi Prabowo. Coba kita ke Ya. Mas Adi. Mas Adi, Ya. sekarang ini ada namanya Gibran Rakabuming Raka, ada namanya Airlangga Hartarto. Ini kalau dihitung, ditimbang-timbang, Prabowo lebih bagus pilih yang mana? Tergantung cara melihatnya, Mbak. Kalau kita membaca angka-angka statistik, Gibran sekalipun itu kan juga tidak terlampau muncul secara signifikan, baik popularitas dan elektabilitasnya. Satu-satunya kekuatan politik dari Gibran itu karena posisinya sebagai anak presiden dan saat ini wali kota Solo. Nah, yang kedua, ini kan semua berandai-andai. Andai Gibran bisa maju, tentu dengan menunggu hasil keputusan ya judicial review yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kan itu cara memandangnya. Ada hal-hal yang lain yang lebih kualitatif seperti yang disampaikan oleh Kak Aceh bahwa Pak Erlangga ini kurang apa? Ketua Umum Partai Golkar, perolehan pileknya justru di DPR itu jauh lebih banyak ketimbang Gerindra, kurangnya Mbak Saras gitu ya. Kemudian Pak Erlangga Hartarto itu punya pengalaman politik yang saya kira luar biasa, mampu mengerem turbulensi politik di Golkar, di mana saat itu Ketua Umum dan Sekjen Golkar kan berurusan dengan KPK, tapi kemudian Golkar keluar sebagai pemenang pileg nomor 2, perolehan kursinya di DPR, ahli ekonomi dan mampu memberikan insentif yang cukup luar biasa terkait dengan makro dan mikroekonomi yang kemudian membuat misalnya Indonesia itu terbebas dari resesi selama pandemi Covid. Kalau bicara itu tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa Pak Erlangga merupakan sosok yang relatif mestinya juga harus diperhitungkan oleh Pak Prabowo dan kubu Gerindra tentu saja untuk dipilih sebagai pendamping di 2024. Dalam banyak hal memang pemilu itu cawapres lebih pada aspek kinerja yang diharapkan, Mbak. Setelah terpilih, kita tahu Kiai Maruf Amin itu tidak pernah muncul di survei popularitas dan elektabilitasnya. Nyaris nggak pernah ada waktu pemilu di 2019. Yang dilihat ya adalah Jokowi. Begitupun misalnya dengan Jokowi di periode pertama, yang dilihat kan Jokowinya dengan Prabowo, bukan Yusuf Kalla ataupun Pak Hatta Rajasa. Itu tidak terlampau menjadi elemen penting ya dalam pilpres. Oleh karena itu, tapi sekali lagi persoalan cawapres itu keputusan elit, Mbak, bukan keputusan publik, apalagi keputusan survei. Ini yang saya kira memang agak rumit. Coba siapa yang bisa membayangkan tiba-tiba ada nama Gibran muncul dalam radar cawapres yang potensial mendampingi Prabowo, padahal Gibran itu masih belum memenuhi syarat. Tapi karena elit menghendaki, karena ada kemungkinan syarat ambang batas minimum cawapres itu bisa dipenuhi, ya semuanya masih bisa berharap dalam konteks itu. Jadi kalau kita bicara soal cawapres ini kan adalah keputusan elit, tidak bisa berdasarkan hasil survei, bahkan dia bisa dinilai dari kinerjanya seperti apa. Mas Adi, tapi kalau seandainya, kalau kita berandai-andai, kembali lagi kita masih berandai-andai, seandainya Ketua Umum Partai Golkar tidak terpilih jadi cawapres, apa dampaknya untuk Partai Golkar? Apakah bisa ini ada pengaruhnya untuk akar rumput nanti? Kalau Golkar terlihat biasa-biasa saja, Mbak, karena memang anatomi dan kekuatan politik Golkar itu pada struktur mesin dan caleg ya. Jadi sekalipun mereka tidak punya jagoan di Pilpres, rasa-rasanya memang mereka ini santai gitu ya. Tentu berharap juga dari lubuk hati yang paling dalam Pak Erlangga lah yang dipilih. Ini sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Itu tadi kalau kita melihat kasus 2019, Golkar nggak punya jagoan, baik sebagai capres ataupun cawapres, tapi suaranya muncul secara signifikan, masuk 3 besar bersama Gerindra dan PDIP. Itu artinya apa? Bagi Golkar, soal siapa capres dan cawapres itu tidak terlampau signifikan untuk perolehan pileknya. Golkar itu sangat menggantungkan bagaimana sistem, mekanisme, dan kerja-kerja caleg di bawah. Termasuk misalnya bagaimana
kerja ketua-ketua DPD Golkar yang saya kira cukup solid. Di Jawa Barat ada Pak Aceh gitu, ada Pak Maman, di Jawa Timur ada siapa namanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Pak Sarmuji gitu. Yang ingin saya katakan adalah kalau pileg rasa-rasanya memang Golkar sejak lama ini sangat confident. Mereka itu tidak akan terlempar dari 3 besar. Tentu yang paling penting bagi Golkar supaya bisa mengakhiri kutukan politiknya ini dalam tanda kutip Pak Aceh. 2024 semoga ketua umum terbaiknya Pak Erlangga Hartarto bisa dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo dan Pak Erlangga ini kan kawan lama. Ya sama-sama di Beringin dulu kan. Cocok ini barang kalau kemudian dipilih sebagai partner bisa duet di 2024. Mbak Saras, kalau dari apa perbincangan internal di Gerindra, ini kan tadi kalau kata Mas Adi, Pak Prabowo dengan Erlangga itu kan kawan lama. Kalau seandainya nanti deal-dealannya tidak terpenuhi atau bagaimanalah dinamikanya nanti. Sejauh ini kondisi bagaimana kompromi yang terjadi di dalam internal koalisi sejauh ini? Apakah tetap solid atau dengan dinamika yang panjang sejauh ini bisa jadi nanti ada perubahan? Jujur, saya tidak pernah ada di dalam ruangan tersebut. Itu ranah dan juga wewenang dari para ketua umum. Mungkin Kang Aceh yang juga dekat dengan Pak Erlangga nanti bisa menyampaikan mungkin pandangan dari beliau. Tapi itu adalah wewenang dan ranah dari para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Dan saya rasa untuk persoalan apakah solid atau tidak, kami yakin para pimpinan Koalisi Indonesia Maju memang awalnya itu pun juga berkumpul dan bersatu karena memang punya kesamaan visi dan misi untuk melihat Indonesia maju. Indonesia menjadi negara yang bisa keluar dari middle income trap lebih cepat, dan ini adalah orang-orang yang terbaik dari segala bidangnya. Jadi mau itu dari segi hukum, dari segi ekonomi, dan itu yang memang kita butuhkan. Dan saya rasa Pak Erlangga juga sudah menegaskan pada tanggal 11 Oktober 2 hari yang lalu ya, bahwa Golkar itu sudah mantap di Koalisi Indonesia Maju. Dan sama halnya juga dengan para ketua umum yang lainnya yang menetapkan bahwa mereka memang bergabung di sini karena melihat harus adanya persatuan dari para elit untuk bisa membawa Indonesia lebih maju dan lebih cepat bahkan mencapai Indonesia emas. Tidak harus menunggu sampai 2045. Jadi dalam hal ini saya rasa mereka semua bisa mengedepankan kepentingan Indonesia sehingga siapapun nanti yang menjadi cawapresnya dengan Pak Prabowo sebagai capresnya, sebagai presiden nanti tahun 2024-2029 betul-betul bisa menyatukan kekuatan Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, itu adalah cita-cita bersama dan itu adalah pandangan dari Gerindra. Kang Aceh, kalau seandainya nanti tidak dapat di dealan yang diinginkan oleh Partai Golkar, apa posibilitasnya? Apakah bisa tetap solid, stay atau go? Ya, pertama saya tidak mau berandai-andai. Karena kita tahu bahwa proses politik itu tentu tidak bisa dengan pengandaian yang dapat menimbulkan soliditas kita menjadi mudah untuk dipecah gitu ya. Yang perlu kami tegaskan bahwa kami masih konsisten bersama dengan Pak Prabowo karena yang menyatukan kami tentu pertama kali adalah soal cita-cita kita ingin membangun pemerintahan Indonesia ke depan menuju kemajuan. Melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, di mana Pak Erlangga dan Pak Prabowo ada di dalamnya, sehingga tentu bagi kami yang dikedepankan adalah soal visi besar tersebut. Partai Golkar selama ini selalu mengedepankan karya kekaryaan. Saya kira pada visi tersebut Partai Gerindra juga memiliki visi yang sama. Ya. Soal cawapres, tentu kita sebagai partai yang sudah berpengalaman, tentu memiliki kedewasaan politik ya, untuk tidak mudah untuk sebelum proses ini semua berjalan. Tetapi perjuangan kami sebagai kader partai untuk mendorong Pak Erlangga sebagai cawapres tentu telah kami berikan mandat sepenuhnya kepada Pak Erlangga sendiri
untuk bagaimana ya beliau tidak dilihat beliau sebagai pribadi, tetapi sebagai ketua umum partai, pemenang kedua, dan ini Baik. penting untuk kami tegaskan gitu. Oke. Nah karena itu tentu kami merasa penting sekali dan memberikan mandat juga kepada para ketua umum, ya, bahwa pasti di antara para ketua umum tersebut, dan saya kira Baik. bukan hanya Pak Prabowo gitu ya, tapi Baik. juga ada ketua umum PAN, ada ketua umum Gelora, ada ketua Ada umum semua partai-partai yang ketua umum lain. partai politik yang mendukung gitu ya Kang Aceh ya? Betul, saya kira Oke. kan kita harus mengedepankan asas musyawarah mufakat di dalam proses Baik. Mas Adi, politik kalau kita. kita lihat lagi dari apa yang sudah disampaikan sejauh ini, sebenarnya agak susah kalau kita mau tidak berandai-andai karena kan semuanya menggantung. Apalagi kalau kita baru bicara soal yang baru santer, soal Gibran. Gibran ini mengapa sespesial itu? Karena bahkan putusan di MK-nya belum, tapi sudah dibicarakan jauh sebelum ada putusan itu. Menurut Mas Adi, mengapa sespesial itu? Seberapa besar potensinya? Bagi saya tak ada lain, karena Gibran itu anak presiden. Kalau Mas Gibran bukan anak presiden, saya kira tidak akan menjadi variabel yang begitu banyak diperhitungkan, Pak. Tadi saya bicara tentang popularitas dan elektabilitas. Mas Gibran itu kan belum muncul secara signifikan. Bahkan tidak pernah dibicarakan publik sebagai sosok yang potensial bisa maju di 2024. Tapi dalam seminggu 2 minggu ini memang nama Mas Gibran itu kan muncul secara signifikan sebagai sosok potensial karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan publik itu sudah menghakimi dalam tanda kutip bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan judicial review soal ambang batas minimum syarat capres dan cawapres itu yang kemudian mengarah kepada Gibran ya Mbak. Itu variabelnya. Yang kedua, sebenarnya kalau mau jujur, Golkar ini tak ada alasan untuk tidak ngotot. Coba bisa tunjukkan kepada publik apa yang kemudian membuat misalnya kubu pendukung Prabowo Subianto tidak memilih Pak Erlangga dipilih sebagai pendamping. Ahli ekonomi, sekarang Menko yang mantap, diapresiasi oleh Jokowi, ketua umum partai Golkar gitu ya, dan perolehan pileknya luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Terlampau panjang portofolio politiknya bisa disampaikan bahwa Pak Erlangga ini adalah sosok yang saya kira cukup mentereng dari segi kualitatif ya untuk bisa berdampingan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Tapi itu tadi Mbak, seringkali Pilpres itu terutama soal siapa pendampingnya adalah hal-hal yang selalu muncul di luar batas kemampuan kita sebagai orang awam gitu ya. Oke. Ada sesuatu yang kemudian cenderung tidak masuk akal dan itu bisa dipilih. Termasuk muncul nama Mas Gibran. Siapa yang bisa menyangka? Belakangan seakan-akan menjadi satu-satunya yang difavoritkan oleh kubu Prabowo untuk bisa berdampingan nanti di 2024. Padahal Gibran, sorry to say misalnya, ya baru terjun ke politik sekitar 3 tahun, elektabilitasnya nggak muncul secara signifikan, masih terbentur dengan alasan-alasan usia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kelihatannya Gibran ini masuk prioritas yang akan dipilih gitu ya. Oleh karena itu ada sesuatu yang memang tidak terlampau connect dengan persepsi publik. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar, di ruang gelap supaya persoalan cawapres ini tidak hitam putih yang seperti kita bayangkan. Oh Pak Erlangga oke, Erick Thohir elektabilitasnya oke, tapi belum tentu Mbak semuanya. Semua yang masih gelap elektabilitasnya dan malah semuanya belum serba diperbincangkan ya Mas Adi ya. Dan ini kalau menurut Mas Adi banyak yang kadang tidak masuk akal. Bahkan salah satunya adalah Gibran, ini adalah salah satu yang tidak masuk akal. Tapi nanti kita akan nantikan apa hasil dari rapat yang akan digelar nanti sore menjelang malam. Terima kasih pengamat politik Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Terima kasih Ketua DPP Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Syadzili sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.